Silaturahim terdiri dari dua kata, silah dan rahim. Silah artinya hubungan, sambungan, dan jalinan. Karena itulah kadang di Indonesia silah juga dimaknai dengan silat, yaitu jalinan langkah. Jalinan antara satu langkah dengan langkah-langkah yang lainnya. Kemudian rahim artinya adalah kasih sayang. Mirip dengan rahim ibu. Di mana ketika seseorang hamil, maka ia akan menyayangi janinnya dengan sepenuh hati, 100%, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Dia tidak mensyaratkan kasih sayang yang ia berikan itu dengan balas budi atau balas jasa dari anaknya itu kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin rizkinya dibanyakkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah ia bersilaturahim. Ketika kita menjalin hubungan baik dengan siapapun, dengan khalik maupun dengan makhluk, maka akan lahir silah-silah yang lainnya dalam kehidupan kita. Yang pertama, silatud doa, hubungan doa. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, paling tidak akan terucap di situ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tercurah untukmu, kemarin, kini, dan nanti, beserta rahmat dan barokah dari Allah. Yang kedua, silatul fikr, hubungan pemikiran, hubungan ide dan gagasan. Ketika kita berkumpul, berkolaborasi dan bersama dengan yang lain, akan muncul ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan brilian untuk kebaikan kita, dunia dan akhirat. Yang ketiga, silatul amal, hubungan amal, hubungan kerja. Ketika kita banyak teman dan kita saling bertukar ide dan gagasan, akan muncul semangat untuk berkolaborasi melakukan berbagai macam aktivitas positif, aktivitas produktif yang menghasilkan beragam kebaikan untuk kita. Yang keempat, silatul ukhuwah, hubungan persaudaraan. Ketika kita sering bertemu, ketika kita sudah saling nyambung satu dengan yang lain, ketika frekuensi kita sudah sederajat atau setara, maka akan muncul konektivitas kolbu antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita akan merasa bersaudara. Ketika kita merasa bersaudara, maka kita akan berusaha memperlakukan orang itu sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita akan memuliakan orang sebagaimana kita ingin juga dimuliakan oleh orang. Yang kelima, silatul iqtisad, hubungan ekonomi. Akan muncul dari perjumpaan, kolaborasi yang kita lakukan itu rezeki dari jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka. Karena silaturahim akan membuka pintu-pintu rezeki sebanyak-banyaknya. Yang sudah terbuka akan semakin besar terbukanya. Sehingga dengan demikian, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bersemangat, yang penuh energi di dalam menjalani hidup ini. Karena itulah kita perlu menegaskan bahwa silaturahim itu adalah energi. Ketika kita capek sendiri di rumah, bersilaturahimlah. Bertemulah dengan yang lain. Hadirlah ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Hadirilah majelis ilmu. Ucapkanlah salam, bercengkramalah, berceritalah dengan sesama. Maka jiwa kita ini akan kembali bangkit untuk melakukan beragam aktivitas positif. Paling tidak ada
5 hal yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga silaturahim itu. Yang pertama, senyum. Ketika kita ketemu dengan saudara kita, tersenyumlah. Karena senyum itu adalah sedekah. Kemudian salam, ucapkanlah assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Kemarin, kini, dan nanti. Kini di dunia ini, nanti di akhirat. Bersama kita ke surganya Allah. Kemudian sapa, sebut namanya. Karena menyebut nama orang itu setengah dari menaklukkan hatinya. Orang akan senang disebut namanya. Kemudian sopan. Selalulah berusaha mengamalkan 3 kata ajaib dalam hidup kita. Terima kasih, maaf, silakan. Kemudian yang terakhir, santun. Selalulah berusaha untuk peduli sekecil apapun kepedulian kita. Karena Nabi SAW mengajarkan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Bentengilah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan berbagi setengah korma. Apalah artinya setengah korma di negeri korma? Yang ingin dibangun oleh Rasulullah SAW di situ adalah mental berkelimpahan, semangat untuk berbagi. Orang Muslim itu harus bermental kaya. Dia ingin selalu berbagi dengan sesama. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Mudah-mudahan dengan silaturahim yang kita jalankan, Allah menganugerahkan kebaikan dunia dan akhirat kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.